Can you hear me? Yep. All right. Okay. Hold on. There's ya. Oke. Pagi ini kita akan bahas the theme is how open am I to God's plan for me. Uh, Pagi ini sebetulnya tidak terlalu heavy headed. Dalam artian kita lebih banyak saya cuma kasih sedikit introductions, kemudian kita akan coba meditasi sedikit, dan setelah itu akan breakout sessions. Jadi sesi pagi ini begitu nature-nya. Jadi kita agak light, it's not so caffeinated, it's pretty light. So evening session itu yang lebih mungkin lebih mendalam sedikit, ada diskusi dan Q&A begitu. Jadi begitu nature-nya ya. Jadi it's not so much the teaching here, more the introductions. Oke. Tadi kita sudah doa, jadi kita skip saja ya. Saya tidak usah doa lagi. Karena saya prepare doa ini karena tadi saya tidak tahu ya, tidak apa-apa. That's good. Oke. I'm a Jesuit. Saya mulai dengan dulu dari St. Ignatius Loyola. Mungkin dari kalian sudah pernah dengar ini. I will repeat it for those of you who haven't heard it, and for those of you who heard it before, it's always good to have a reminder. Karena Santo Ignatius berkata bahwa repetitio et mater studiorum. Jadi pengulangan itu adalah guru yang paling baik. Jadi Saint Ignatius Loyola itu mengatakan bahwa God created human beings, kita semua ini dengan tujuan, yaitu to praise, reverence, and to serve Him. Jadi mengapa kita diciptakan oleh Tuhan? Yaitu karena Tuhan ingin kita semua bisa memuja, menyembah Dia, dan melayani Dia. Jadi dengan ini maka kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Dan semua yang diciptakan di dunia ini tujuannya untuk memenuhi ini sebetulnya. Baik kita manusia ataupun binatang dan tumbuh-tumbuhan dan lainnya, dan the whole the earth and universe itu seperti itu. Itu dia poin pertama. Kemudian dia berkata bahwa kita akan menggunakan itu semua to the extent that mendukung kita untuk bisa mencapai tujuan tadi, tujuan kita diciptakan. Jadi semua yang ada di sini bisa kita pergunakan situ untuk mencapai tujuan tadi. Kita diciptakan oleh Tuhan tadi, yaitu untuk to serve, reverence, and praise Him. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa apa kita ini diciptakan sebagai manusia. Okay? Untuk itu, ini yang penting, karena dia bilang, it is necessary to make ourselves indifferent to all created things. So we don't necessarily set one health rather sickness, riches than poverty, honor than dishonor, long rather than a short life. So in all the rest, we can ultimately choose more conducive for us than what created us. Jadi di sini dia bilang kita harus ada freedom. Freedom di sini dalam artian kebebasan untuk bisa memilih apa yang paling penting untuk itu dan tidak terikat kepada hal-hal yang sebenarnya bisa menghalangi kita. Kalau misalnya kekayaan itu bisa menghalangi kita untuk memuja, melayani Tuhan, ya kita jangan terikat di situ. Termasuk juga hal yang mungkin lebih ekstrim, yaitu kesehatan dibanding sakit, ataupun penghormatan yang berlebihan, honor, rather than kita terhina atau menjadi orang yang di ridicule karena kita mengikuti Yesus. Jadi dan juga dia bilang kalau mungkin juga bahkan kehidupan ini, kalau kita mungkin dengan kehidupan yang singkat saja kita lebih bisa mencapai tujuan kita diciptakan, itu lebih baik dibanding hidupnya lebih panjang, kata dia. Ini mungkin lebih ekstrim ya. Jadi ini dia Principle Foundation ini yang akan kita renungkan pada hari ini, pada pagi ini. Nanti kita akan kembali ke situ. Jadi mungkin ini suatu hal yang
kelihatannya berat seperti itu, tapi dia mengingatkan kita, itulah tujuan kita diciptakan ini. Bahwa ketika kalian semua diciptakan, there's a bigger purpose in your life. There's to praise, reverence, and serve God. Nah, seperti itu. Hold on. Oke, jadi sedikit ini apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kita akan melakukan meditasi singkat. Di situ sudah saya ada tahap-tahapnya sedikit. Jadi kita akan, bagi yang belum pernah, atau bagi yang sudah pernah, saya akan sedikit review bahwa kita akan menggunakan imajinasi kita, membayangkan suasana dan tempat tersebut. Jadi metode doa yang nggak beda. Kalau metode doa biasa yang prayer out loud seperti itu, kita biasa ya, kita langsung Tuhan mohon apa seperti itu, atau Salam Maria Bapa kami, itu doa yang spontan seperti itu dan langsung ada formulanya ya. Tapi di sini kita menggunakan imajinasi kita. Jadi ini yang penting, membayangkan bagaimana suasana tersebut. Seperti itu. Jadi harus menggunakan imajinasi kita. Jangan terbatas kepada apa yang kita lihat, tapi lebih pada menggunakan imajinasi. Jadi seperti misalnya kalau kita berdoa, misalnya membayangkan apa Yesus yang mati di kayu salib, kita membayangkan suasana Golgota dan suasana pada hari itu, bagaimana cuacanya dan juga situasi seperti itu. Bukit Golgota berbatu-batu, sebagainya. Jadi itu. Dan kemudian kita minta rahmat Tuhan mengisi hati kita. Kemudian juga kita menggunakan pikiran, tentu kalau kita menggunakan ayat dari kitab suci, itu membantu kita, itu kita menggunakan otak kita juga, intelek kita untuk melihat bagaimana suasana kitab suci tersebut. Misalnya kisah Musa menyeberangi sungai Laut Merah, misalnya begitu kan. Bagaimana suasana pada hari itu, kita perlu ingat lagi dari kitab suci. Dan juga kemudian menggunakan perasaan kita juga, feelings, the senses begitu. Bagaimana misalnya kalau saya merasakan anginnya sepoi-sepoi atau angin yang bertiup keras pada hari itu, juga kita berusaha rasakan. Jadi kita masuk ke dalam scene pada hari itu. Ini review saja, ini untuk membantu kita bagi yang belum pernah. Jadi jangan putus asa ataupun bingung nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam doa karena kelihatannya agak susah ini ya, seperti itu. Terakhir kita akan coba berbicara langsung kepada conversation, jadi kepada Tuhan, Allah Bapa, atau kepada Yesus, atau kepada Bunda Maria. Lalu kemudian bisa ditutup dengan doa-doa yang vokal seperti itu, Bapa kami dan sebagainya. Jadi sini ada kedekatan dengan Yesus. Jadi doa ini tujuannya itu mendekatkan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta, dan khususnya Yesus. Kita ada hubungan langsung seperti itu. Jadi kalau ya doa yang lain tentu baik, misalnya kalian meditasi di depan Blessed Sacrament, Sakramen Maha Kudus, itu bagus. Tetapi di sini tidak kalah bagusnya karena kalian bisa ketemu langsung dengan Yesus dalam imajinasi kalian dan berbicara dengan Yesus secara dekat. Gitu. Jadi tanpa ada Sakramen Maha Kudus seperti itu ya, karena tidak semua orang bisa pergi misalnya berdoa di depan Sakramen Maha Kudus. Seperti itu. Jadi dengan di sini di rumah kalian bisa berdoa juga dan kedekatan dengan Yesus. Oke, sedikit yang akan kita lakukan pada pagi ini, kita akan masuk ke Genesis 2:4-15. Jadi yang akan kita doakan itu adalah kitab Kejadian. Saya minta kalian perhatikan foto ini karena ini creation story dari Michelangelo. Di situ ada Adam yang di sebelah kiri, itu ya. Dan Allah Bapa di sebelah kanan. There's pointing at their finger, okay? Itu foto itu ditunjukkan Michelangelo bagaimana there's connection between Tuhan, Allah Bapa dengan manusia melalui Adam seperti ini. Tadi malam kita itu menonton movie The Red yang sebenarnya itu tentang connection ya.
satu hal yang belum saya ungkapkan tadi malam, karena saya simpan untuk pagi ini, there's also connection between human being and God the Father di movie tadi malam kita tonton itu. Jadi begini, Judge Kern itu sebenarnya personification of God the Father. Karena begini, kalau kalian ingat, ada apa ini? Oke, terus ya. Tadi malam, Judge Kern itu, he knows everything, meskipun itu dari spying ya. Dia intercept pembicaraan dari orang-orang di sekitar dia, tetangga dia. But the point is that similarly, Tuhan, Allah Bapa, dia tahu semuanya tentang kita. Bahwa Tuhan itu tahu semua isi hati kita, gitu ya. Apa yang kalian rahasiakan seperti itu, isi hati kita, meskipun kalian tidak ungkapkan seperti itu, Tuhan tahu. Jadi tadi malam itu kan seakan-akan itu connection bagaimana Judge Kern itu bisa tahu banyak, dan juga tentang kehidupan Valentine yang protagonis perempuan ya, tentang kakak adiknya segala macam, her brother begitu. Similarly, God the Father knows about our inner longing, about our heart, and He want to build connection with us. That's the point, is how that kita juga mempunyai hubungan seperti itu. Karena God the Father, He doesn't hide anything. Similarly, Judge Kern tadi malam, dia juga tidak menyembunyikan. Dia bilang ke Valentine, kalau kamu mau beritahu saja. Tidak ada tutup-tutupi. Bahkan kemudian dia tulis surat, memberitahukan apa yang dia lakukan ke orang-orang. Similarly, the relationship, character of God the Father. Relationship-nya gimana sekarang dengan human being? Ya? Valentine di sini, she tried to build connection also. Ya, dengan di sini kan connection-nya Adam and God the Father with the finger. You can see that Valentine tried to build connection. Karena sering kita juga bertanya-tanya tentang Allah Bapa ini. Sama Valentine bertanya dia, mengapa kamu melakukan ini? Sometimes we don't understand in this life why God do certain things. Kita tidak mengerti, begitu kan? Kita ingin challenge God juga. Tadi malam kita ingat movie itu, dia men-challenge Judge Kern, mengapa kamu melakukan ini? Dia bilang, kalau kamu bilang saya salah, just do it. Is that do the correction, ya? Tapi dia mundur juga akhirnya. But then there's a connection between two of them. Kalau kalian lihat foto ini, ada replika dari foto ini di movie itu berapa kali? To show that there's a connection between Adam and God. Dengan tangan seperti ini. There's replika, begitu ya. Pertama, okay. You can see that she point out that means that with that finger, same with Adam, with this movie, okay, begitu. Here, you can see that replica of that scene from Adam and God the Father, with her hand is pointed like that. Okay. Dan kemudian yang terakhir, ini yang menarik itu adalah ini. Okay. This is the last scene. So their hand is touching like that. So this similarly, this connections kita dengan Allah Bapa itu yang ingin kita coba bangun seperti itu. Oke. Jadi kita akan segera masuk ke, nanti kita bisa diskusikan lagi ini kalau ada pertanyaan, terutama bagi yang nonton ini tadi malam. Tapi kita sekarang akan masuk ke dalam suasana doa, ya, masuk suasana doa. Jadi saya anjurkan kepada kalian untuk bisa menutup mata ketika kita mulai meditasi. Saya akan membaca perikop dari kitab suci. Setelah itu, saya akan membimbing kalian untuk merenungkan ajaran dari kitab suci tersebut dengan meditasi tadi. Jadi kita menggunakan kitab suci itu untuk jalan bagi kita masuk ke dalam suasana doa. Jadi dalam mendengarkan ini saya menganjurkan kalian bisa menutup mata, tapi kalau tidak, buka mata juga tidak apa-apa. Kalau kesulitan seperti itu, mungkin kalian bisa melihat screen di monitor seperti ini, tidak apa-apa, tapi yang penting adalah menyiapkan hati kalian untuk berdoa.
Baiklah, kita siapkan suasana hati kita. Kita mohon agar Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini dan mengisi hati kita sehingga kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga. Saya akan membacakan perikop dari kitab suci dan kalian bisa mendengarkan ini secara perlahan-lahan dan meresapi kata-kata dari kitab suci ini. This is the story of the heaven and earth at their creation. When the Lord God made the earth and the heavens, there was no field shrub on earth, and no grass of the field had sprouted. For the Lord God had sent no rain upon the earth, and there was no man till the ground. But a stream was welling up of the earth and watering all the surface of the ground. Then God formed the man out of the dust of the ground and blew into his nostril the breath of life, and the man became a living being. The Lord God then took the man and settled him in the Garden of Eden to cultivate and care for it. The Lord God gave man this order: you are free to eat any from the trees of the garden, except for the tree of knowledge of good and evil. From that tree you shall not eat. When you eat it, you shall die. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I'll make him a helper suited for him. So the Lord God formed out the ground of the wild animals and all the birds of the air. And he brought them to the man to see what he would call them. Whatever that man called each living creature was that its name. So the man gave names to all the tame animals or birds of the air and all the wild animals, but none proved to be helpers suited to the man. So the Lord God cast a deep sleep on the man while he was asleep. He took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The Lord God then built the rib that he had taken from the man into woman, and he brought her to the man. The man said, this one at last is bone of my bones, and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of this man, this one has been taken. This is why man leaves his father and mother, clings to his wife, and two of them become one body. Sekarang saya mengundang kalian untuk membayangkan suasana ketika penciptaan di Taman Firdaus, in the Garden of Eden. Bagaimana Tuhan telah menciptakan dunia dan alam semesta ketika itu. Gunakanlah imajinasi kalian membayangkan suasana Taman Firdaus ketika itu. Bisa suasana di San Francisco ataupun dimanapun itu, atau di Indonesia, gunakanlah imajinasi kalian membayangkan Taman Firdaus.
sekarang saya mengundang kalian membayangkan bahwa kalian akan lahir atau diciptakan di dunia ini. Bayangkan bahwa kalian adalah manusia pertama seperti itu. Akan tetapi sebelum Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan kamu dua pilihan. The first choice involves a short life of sickness, poverty, and ridicule by people. Tuhan memberikan pilihan bahwa kamu akan hidup singkat dengan sakit, kemiskinan, dan dihina orang banyak. But this is the best way you can accomplish the task that God has in mind for you. The second choice involves a long life with health, good health, wealth, and honor. But you may not be able to accomplish God's mission for you. God tells you that however that you chose, God will love you deeply regardless of your choice. Bayangkanlah suasana itu sekarang, ketika Tuhan memberikan kamu dua pilihan tersebut. Dan dia berkata, apapun yang kamu pilih, aku akan tetap mencintaimu. Realizing that decision is hard, God asks if you want to take a few days to think about it before deciding. Coba bayangkan Tuhan berkata kepadamu, apakah kamu ingin butuh waktu yang lama untuk memutuskan ini? Waktu mungkin 1 minggu ataupun 2 minggu. But then God said that He called you each by name. He called you by name. He said, I want you to be honest. I want you to be honest with your decisions. What's the point of thinking about it for a few days? Because you will probably end up picking the second option anyway.
Now you can ask yourself, okay, how open would I be to be God's first choice for me? Seberapa terbuka saya untuk memilih pilihan yang pertama yang diberikan oleh Tuhan tadi? You can be honest with God. Sekarang bayangkan kalian berbicara langsung kepada Tuhan sekarang. Tell him this why so difficult you may have in picking the first choice. Tell him honestly why this is difficult for you to pick the first choice. Now we are approaching the end of the meditations. You can express whatever you have in your heart right now, your feelings, anxieties, to God the Father who is standing in front of you now. Dibayangkan Allah Bapa berada di depanmu dan ungkapkanlah perasaan hatimu. Entah karena COVID-19 akhir-akhir ini, or because of the meditation this morning is troubling for you. Apapun dalam hatimu, ungkapkanlah kepada Allah Bapa yang berada di depanmu. Now, listens to God's voice. Jadi dengarkanlah God the Father, Allah Bapa yang mungkin ada pesan khusus kepadamu dari dialog dengan Dia pagi ini. Coba dengarkanlah itu. Ada pesan dari Allah Bapa kepadamu.
Sekarang kita tutup meditasi pagi ini dengan doa singkat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Kita bisa perlahan-lahan sekarang kembali ke suasana normal dan bisa membuka mata, dan kita bisa juga mulai masuk lagi ke dalam suasana retret di mana kita akan berdiskusi. Saya pikir cukup dari saya seperti itu saja. Kita on time kan ya, masih ada waktu ini? Iya, Romo, on time, Romo. Ya. Terserah bagi panitia, kalian bisa segera mulai kalau mau untuk small group discussions. So after this, we're gonna take maybe around 3 to 5 minutes break and self-reflection, just for us to think about the experience that we had during the meditation. Kalau umpamanya apa namanya dapat suatu apa ya experience tentu atau umpamanya nggak kepikiran apa-apa atau pikirannya kemana-mana apa segala, it's okay. It's especially for the first time you did this meditation. Kita refleksikan dulu, dan after 3 to 5 minutes we will I will let you guys know, dan kita bakal bagi ke 4 grup. The groups are selected semi-randomly based on whoever comes first in the group, dan we will try our best to stick with the same people throughout the whole retreat so that we can grow together in like in one way getting to know each other, and another way is trying to help each other grow. And so okay, we'll be back in like 10:46 or so.